Salam saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memposting tentang kesaksian daripada seorang ibu Ayu Evi yang dia dulunya tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya dia percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan sekarang dia menjadi orang percaya, orang Kristen dan dia setia kepada Tuhan. Mari kita akan simak videonya dan Tuhan memberkati. Perkenalkan, saya adalah Evi Ayu. Kalau di yang Bu Siti share di sini, Evi Ayu SPSI MIKOM. Iya, saya lulusan S2 dan basically saya sebetulnya saya penyanyi. Saya adalah seorang entertainer dari saya kecil, dari umur 8 tahun saya sudah mengenal dunia nyanyi. Dan kebetulan kakak saya juga seorang penyanyi terkenal di Indonesia. Saya tidak perlu sebut namanya, karena nanti akan membuat orang melihat saya, wah murtad nih, gitu lagi. Saya sudah kenyang dimaki-maki sama orang, saya udah kenyang dimaki-maki orang. Jadi biarkanlah yang pingin tahu saya nanti silakan buka aja di Evi Ayu, nama saya Evi Ayu. Saya single parent, anak saya 3, kebetulan anak saya sudah dewasa semua dan saya sudah punya cucu 1, baru usia 3 bulan. Saya terlahir dari keluarga muslim. Saya lahir muslim, ibu saya seorang haji dan kakak-kakak saya juga haji. Dan saya mengenal Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah lama sekali. Di saat usia saya masih kecil, belum kenal Tuhan Yesus. Jadi saya waktu kecil itu, saya suka sekali dengan lagu-lagu Natal. Karena kebetulan di keluarga kami ini bukan muslim aja, tetapi ada Katolik dan Kristen. Jadi memang saya anak tunggal, saya mempunyai saudara tiri, 14 orang. Rame ya, rame sekali, memang Tuhan itu luar biasa. Jadi saya tuh gak punya saudara kandung, saya punya saudara tiri dan semuanya itu ada yang Islam, ada yang Katolik, dan ada yang Kristen. Dan kebetulan saya terlahir sebagai seorang muslim. Saya muslim yang taat, ibu saya haji, dan saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya berpuasa dan luar biasa Tuhan membentuk saya itu sedemikian rupa menjadi wanita muslimah pada saat itu. Jadi ketika saya kecil, saya selalu dengar lagu-lagu Natal karena kakak saya Natalan. Saya suka. Dulu dulu tuh ada lagu pohon terang, pohon terang. Nah itu mungkin Bapak Ibu tahu ya lagu itu ya. Nah saya suka sekali lagu itu. Terus ada jingle bell, jingle all the way. Dan ibu saya itu nggak masalah dengan lagu-lagu seperti itu. Sampai akhirnya saya remaja dan lulus SMA. Kebetulan saya tuh terlalu genit, menikah kecepatan. Iya. Saya menikah kecepatan, jadi di usia 19 tahun tuh saya udah punya anak 1. Nah, dan menikah dengan orang yang beraliran agama Katolik. Luar biasa kan? Saya menikah dengan orang yang Katolik, tetapi lucu Bapak Ibu. Di pernikahan itu kita tidak mengikuti Katolik, tapi dia mengikuti saya sebagai seorang Muslim. Jadi kita menikah secara Islam. Dan di hari ketiga dia kembali lagi, Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti itu. Jadi nikah itu hanya untuk cuma ganti agama buat nikah aja. Setelah itu dia kembali lagi ke agamanya, seperti itu. Dan saya akhirnya dikasih buku-buku tentang Katolik, tentang Kristen. Saya baca, tapi saya nggak ngerti. Akhirnya saya ikut katekisasi. Saya ikut katekisasi Katolik selama 1 tahun. Di saat mau dibaptis, entah kenapa pendeta itu tanya, Mbak sudah siap mau dibaptis? Kalau belum siap, nggak usah ikut. Entah kenapa pendeta itu, pastor itu tiba-tiba tanya ke saya gitu, kalau belum siap jangan ikut. Karena saya nggak mau membaptiskan orang yang belum siap secara lahir dan batin. Akhirnya saya keluar dari ruangan pastor, saya nangis sejadi-jadinya, saya tanya, iya ya ternyata saya nggak siap.
Karena saya ikut agama suami saya itu karena cinta, bukan dari hati. Karena saya cinta karena nggak mungkin dalam mengarungi rumah tangga itu ada dua kemudi, harus satu kemudi. Akhirnya saya mengalah. Padahal saya itu adalah muslim yang taat sekali. Saya tidak pernah lepas sholat 5 waktu. Saya tidak pernah lepas puasa Senin Kemis. Saya termasuk yang orang tua saya mendidik saya dengan baik untuk agama. Nah dari situ saya kembali lagi ke Islam. Akhirnya kami bercerai. 3 tahun kemudian ibu saya meninggal. Semakin down. Saya semakin down. Saya tuh kalau cerita tentang mami saya selalu ingin nangis karena memang kedekatan saya tuh sangat dekat sekali sama orang tua saya. Jadi ibu saya meninggal itu saya betul-betul down dan benar-benar ngerasa bahwa hidup saya sudah hampa. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang cukup ternama di Indonesia yang mengharuskan saya berhijab. Jadi saya ke kantor tuh berhijab terus. Saya berhijab, pulang kantor saya baru lepas hijab saya. Dan sampai akhirnya bos saya bilang gini, Evi, kamu kalau sakit-sakitan gini terus, maksudnya sakit dalam kondisi batin saya, secara psikologi saya drop banget. Karena belum lama suami meninggal, ibu saya meninggal. Akhirnya sahabat saya bilang, lo berangkat deh umroh, lo berangkat ke Mekah. Minggu depan ya berangkat. Wah, saya langsung bingung. Oh iya, saya bilang, oh iya, kalau gitu saya berangkat umroh. Begitu saya berangkat umroh, saya dengan sukacita tempo hari. Karena saya ngerasa bahwa, oh inilah panggilan umat Islam untuk bisa umroh. Salah satu kewajiban dari seorang muslim harus bisa menginjakan kaki di tanah suci. Pada saat itu saya merasa bersyukur, alhamdulillah saya bisa ke sana. Tetapi entah kenapa begitu saya sampai sana, begitu saya syai, saya tuh ngerasa bahwa saya saat itu biasa aja jalan keliling Ka'bah. Begitu saya pegang Ka'bah, saya bilang gini, Tuhan tolong kuduskan saya. Seharusnya tidak seperti itu kan. Sebetulnya kan Allahumma kalau saya sampai lupa. Ya itu Pak Pendeta apa Pak Pendeta? Oh labeka kalau ya itulah sudah ya. Itu saya jadi 7 kali saya keliling Ka'bah. Setiap saya pegang Ka'bah, Tuhan kuduskan saya. Dan itu secara spontan. Saya nggak ada kepikiran bahwa Allahu Akbar, ya Allah ampuni saya, nggak ada. Jadi Tuhan kuduskan saya. Dan itu saya ngerasa bahwa, oh Tuhan, kenapa ya saya kok begini ya? Padahal teman-teman saya semua tuh pada Allahumma la baik, pagi gitu kan. Saya enggak, Tuhan kuduskan saya. Sampai akhirnya hari terakhir kita tuh semua berada tepat di tengah Ka'bah. Saya mengucap syukur ceritanya karena saya mau kembali ke tanah air. 14 hari kita sudah di sana, 2 minggu saya itu Ka'bah, ini saya sujud, tiba-tiba baru sujud 1 detik, kepala saya tuh ditendang, kaget saya, Tuhan, saya nggak bilang Allah, Tuhan saya bilang gitu. Terus saya cari kiri kanan, siapa yang tendang saya? Saya tanya teman saya, lo lihat nggak siapa yang barusan lewat di kepala gue? Enggak, Uni, karena Uni deh tuh. Jadi saya memang bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, nggak perlu saya sebut namanya, dan saya dipanggilnya Uni. Enggak Uni, enggak. Emang kenapa Uni? Ada yang tendang kepala Uni? Enggak, aku nggak lihat. Saya diam, saya cari orangnya, apakah orang hitam? Kadang-kadang kan orang hitam suka
kurang ajar kan, main tendang-tendang gitu. Ini nggak ada. Ini nggak ada sama sekali. Jadi begitu saya bangun, saya langsung bilang gini, yuk udah yuk kita kembali ke hotel. Karena kita sudah mau check out. Sudah sampai di situ saya pulang. Di dalam pesawat itu pada saat itu adalah Ramadan, puasa. Jadi kita puasa Ramadan. Di sana kita puasa Ramadan. Dan saya tuh teman-teman saya semuanya puasa. Pulang ke Indonesia itu puasa. Saya enggak. Tapi kalau ditanya teman saya, Evi, lu puasa? Puasa. Dikasih minum saya ambil, saya simpen karena saya takut kehausan. Karena saya nggak bawa, nggak boleh bawa air minum kan. Akhirnya ada teman saya ngasih minum, saya ambil. Nih Vi, minum. Saya ambil, mereka sudah tidur semua, saya minum. Saya lihat kiri kanan, nggak ada yang ngeliatin saya, karena di sebelah saya tuh nggak ada orang. Waktu itu kami pulang ke Indonesia tuh pesawat kosong. Hanya rombongan saya dengan rombongan ada beberapa tiga rombongan kosong. Jadi saya lihat kiri tidur, lihat kanan tidur, oh aman saya minum. Begitu buka puasa, mereka pada buka puasa, Vi udah buka puasa, oh iya buka puasa ya makan korma, ikut makan korma. Sampai di Jakarta saya langsung bilang, kok gue begini banget ya? Kok gue kayaknya nggak menghargai banget bahwa kegiatan rohani saya tuh kok saya nggak ada damai sejahtera gitu ya. Kayak saya tuh main-main aja gitu, entah kenapa saya nggak ngerti. Akhirnya sampai ke Jakarta, 1 minggu saya di Jakarta saya dikasih sakit. Baru pulang dari Mekah, dari umroh, saya dikasih sakit. Sakitnya waktu itu adalah pipi kiri saya. Pipi kiri saya ini kayak mau stroke, jadi 1,5 bulan ini getar. Saya udah berobat kiri kanan, nggak ada yang sembuhin, nggak ada yang bisa sembuhin. Ini belum sembuh, kaki kiri saya dihantam. Saya nggak bisa jalan. Saya nggak bisa turun dari tempat tidur. Saya nggak bisa melangkah ke kamar mandi. Saya cuma nangis. Dan saya nggak bisa ke kantor. Karena kebetulan saya adalah PR dan marketing. Kadang-kadang merangkap manajer juga, jadi nggak jelas saya kerja itu. Kerja Rodi, gitu. Jadi saya bilang sama teman saya, gue nggak bisa ke kantor, sakit. Tapi udah kelamaan loh, udah 1 bulan loh. Iya, gue sakit. Kaki gue nggak bisa turun dari tempat tidur. Akhirnya saya kalau mau ke kamar mandi atau mau turun, saya panggil mbak saya. Mbak, saya teriak mbak karena nggak ada bel. Saya nggak mau kayak orang tua, gitu kan? Karena saya ingat almarhum ibu saya kalau panggil susternya, tinggi. Nah saya nggak mau tuh. Jadi begitu saya panggil mbak, iya mbak, gitu. Bawa saya ke kamar mandi. Saya jalan saya seret sakit sampai gini saya nggak bisa. Melangkah tuh saya nggak bisa. Sampai akhirnya suatu ketika saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhannya bukan Tuhan seberang. Tapi Tuhannya saya tuju tuh Tuhan Yesus. Jam 12 malam tepat saya bangun dari tidur saya. Karena saya itu taat sekali melakukan sholat tahajud. Jadi saya jam 12 malam saya bangun. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang kusebut dengan nama Tuhan Yesus. Aku datang. Kalau Engkau memang nyata dan Engkau memang benar-benar bisa menyembuhkan orang sakit, Engkau bisa menghidupkan orang mati, Engkau bisa membuat orang buta melihat kembali, Engkau bisa membuat orang lumpuh menjadi jalan. Tolong saya sakit. Saya tuh kalau kasih kesaksian ini selalu pengen nangis karena memang luar biasa kasih Tuhan ke saya tuh dahsyat. Dahsyat Tuhan. Saya tuh sampai saya benar-benar tunjuk ke dia sampai benar-benar saya marah. Tuhan yang saya sebut dengan nama Tuhan Yesus, kalau memang kau nyata tolong sembuhkan saya. Saya nggak bisa jalan, saya nggak bilang saya lumpuh.
karena kaki kanan saya masih bisa berjalan. Tolong sembuhkan saya. Tolong sembuhkan kedutan kiri saya, karena saya nggak mau stroke. Karena saya ke dokter udah bilang ini gejala stroke, Mbak. Stroke ringan. Saya takut gitu loh. Karena saya masih punya anak yang kecil-kecil pada saat itu. Saya masih butuh, saya masih mau melihat anak saya menikah, melihat anak saya mempunyai anak. Jadi keinginan saya itu sebagai orang tua single parent itu luar biasa. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kalau memang kau nyata dalam kehidupan saya dan kau bisa menyembuhkan saya dan kau bisa membuat saya pulih, saya bisa berjalan, saya tidak akan pernah menyangkal engkau lagi dan saya akan menjadi murid, menjadi anak Kristus. Saya tantang Tuhan. Saya ingat hari itu hari Rabu, jam 12 malam. 3 hari kemudian, puji Tuhan, kedutan saya sebelah kiri ini hilang. Saya nggak bilang puji Tuhan. Saya langsung bilang, oh ternyata Tuhan Yesus itu nyata ya. Terima kasih ya Tuhan. Tetapi kaki saya masih sakit, saya belum bisa melangkah. Dari situ saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan kedutan aku sebelah kiri. Engkau sudah bisa membuat aku tidak bergetar lagi, karena buat saya itu adalah, saya kan seorang entertainer. Kalau saya stroke atau saya nggak bisa jalan, terus gimana saya bisa nyanyi gitu kan. Meskipun saya kerja di kantoran, tapi saya tetap jadi seorang penyanyi. Saya nggak mau kehilangan diri saya sebagai jati diri saya sebagai seorang penyanyi ataupun saya pekerja. Saya bilang terima kasih Tuhan, tapi kok kaki saya belum bisa jalan. Saya berdoa lagi, Tuhan kalau memang kau benar-benar nyata sembuhin dong kaki saya bilang gitu. Saya mau bisa menyanyi lagi, saya mau bisa menghibur orang, saya bilang gitu. Entah kenapa, hari 1 minggu kemudian kaki saya boleh turun dari atas ranjang ke lantai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya boleh melangkah, kaki kiri saya boleh menginjak lantai. Dan saya langsung bilang, puji Tuhan. Dan saat itu saya bilang sama teman saya, bawa saya ke gereja. Teman saya kaget. Gereja? Lu jangan gila, Vi, lo tuh baru pulang umroh loh. Saya minta saya dibawa ke gereja. Kenapa? Saya mau berdoa di gereja. Terus teman saya bilang, Vi, are you serious for this? You are Muslim? Ya, gue tahu gue Muslim, tapi gue mau ke gereja. Sampai di gereja, singkat cerita saya di gereja, akhirnya saya ikut kebaktian. Saya orang bego, saya nggak tahu apa-apa. Nyanyi kayak tadi itu baru tahu saya kan. Saya 2018 saya berangkat umroh tanggal 13 Mei, dan saya dikasih sakit itu Juni saya dikasih sakit. Akhirnya saya melangkahkan kaki ke gereja itu kalau nggak salah Agustus September saya masuk ke gereja untuk pertama kali. Dan pulang dari gereja saya masih, kaki saya diseret. Terus saya tanya, di gereja ini ada komunitas apa? Di gereja ini ada komunitas wanita namanya Women in Christ. Itu isinya apa? Mereka bingung, kok nanyanya gitu, berarti Mbak, saya Muslim, saya mau tahu tentang Tuhan Yesus. Oh, langsung disambut baik oleh gereja tersebut. Oke Mbak, datang aja setiap hari Kamis. Akhirnya saya datang hari Kamis. Saya datang ke Kamis dengan kaki masih diseret, entah kenapa tiba-tiba ada pendeta bilang, saya mau mendoakan ibu muda di sini yang tidak bisa berjalan. Saya tengok kiri kanan, ini ngomongnya sama siapa ya? Kok kayaknya semuanya mukanya cerah-cerah aja, yang kesakitan cuma saya. Terus saya bilang, ibu nggak usah nengok kiri kanan. Saya bingung, kok dia bisa tahu saya nengok kiri kanan? Padahal itu kan pendeta di sini ya, saya di ujung sana, yang itunya jemaatnya banyak banget. Kok dia tahu saya nengok kiri kanan? Ibu nggak usah nengok kiri kanan, saya akan berdoa dari sini dan ibu tidak usah berdiri. Saya akan doakan ibu supaya ibu bisa melangkah
selepas pulang dari gereja ini. Dan mujizatnya, saya dikasih kesembuhan di situ. Jadi memang Tuhan itu nggak mau ngelihat saya tersesat. Karena umur 19 tahun saya sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi saya menyangkal untuk kembali ke agama saya sebelumnya. Dan ternyata Tuhan gak senang saya ke sana lagi. Dan Tuhan membuat saya itu sakit. Dan itu sakitnya itu saya melangkah bukan di situ lagi. Saya mulai ngikut ke gereja, terus Tuhan kasih cobaan ke saya. Terus saya dikasih COVID. Oke, demikian video kesaksian dari Bu Evi, dan kiranya dengan kesaksian ini Anda semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati.